Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan servis lampu Philips LED ya. Pertama-tama kita nyalakan dan ini tidak menyala. Nah, setelah itu baru kita buka casingnya dan kita cari celah yang mudah dimasuki oleh kepi. Dan kepinya ini kita perhatikan sudah saya tipiskan ya di bagian ujungnya, kemudian sampingnya itu juga. Nah, pada video ini kita servis lampu LED Philips ini kalau nggak salah 10,5 watt ya. Bisa kita lihat di casingnya tadi. Dan di sini kita masukkan kepi, kemudian kita putar. Setelah kelihatan terasa agak longgar, baru kita congkel seperti itu tadi. Karena di dalamnya ada silikon ya, bisa kita lihat. Di sini silikonnya masih ada yang menempel. Akan tetapi kalau yang samping sudah kita lepas, biasanya akan mudah. Nah, oke, di sini pada lampu LED-nya ini ada yang titik hitam itu ya. Itu biasanya kalau seperti itu biasanya dia chip LED-nya sudah putus. Nah, selanjutnya kita tes menggunakan tester chip LED. Di sini auto volt ya. Voltasenya bisa menyesuaikan sesuai dengan chip LED yang kita tes. Dan di sini kita tes dan ternyata hanya satu chip tadi yang rusak. Nah, kita bolak-balik ya di sini plus dan juga minnya. Nah, untuk satu chip yang rusak seperti ini, untuk menyalakan LED-nya ini sangat mudah sekali. Tinggal kita jumper menggunakan kabel ataupun bisa kita jumper langsung menggunakan timah solder ya. Karena yang rusak cuma satu biji. Nah, nanti bisa menyala dengan sangat terang sekali. Oke, selanjutnya adalah kita solder di bagian chip LED-nya tadi. Dan kalau untuk kondisi darurat itu memang bisa kita gunakan seperti ini. Kita jumper, kemudian bisa kita langsung kita pakai. Akan tetapi kalau untuk servis lampu milik orang ya, dan kita buka servis lampu, cara ini sangat tidak direkomendasikan. Karena usia chip LED-nya ini kebanyakan sudah mendekati usia maksimalnya. Jadi kalau kita jumper seperti itu, biasanya dia kalau untung bisa nyala sampai 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Akan tetapi seringnya itu 2 hari, 1 hari sudah putus lagi. Nah, jadi kalau untuk pemakaian pribadi nggak masalah. Akan tetapi kalau untuk servis lampu milik orang dan kita ambil jasa servis, yang paling baik adalah kita ganti semua chip LED-nya. Dan di sini terlihat setelah kita jumper, dia wattnya sekitar 8 watt. Berarti ini untuk driver dia tidak konslet. Nah, cara ini adalah cara paling mudah kita mengetahui driver LED itu dia konslet apa enggak. Nah, jadi kalau cuma putus satu kita jumper saja. Kalau kita nyalakan dia langsung putus, biasanya drivernya itu sudah error atau konslet. Nah, dan setelah kita ketahui kalau ini normal, selanjutnya adalah tinggal kita ganti chip LED-nya. Dan di sini kita lepas dulu di bagian skrupnya. Kita lepas. Dan tentu saja di bagian tengah itu ada solderan juga kita lepas juga. Dan kita perhatikan di sini ya. Ini untuk chip LED SMD-nya, dia ada 3 titik ya di bagian tengahnya. Nanti bisa kamu perhatikan di bagian chip LED-nya. Di video ini juga ya. Kamu perhatikan nanti akan kelihatan. Titiknya itu ada 3. Kalau ada 3 seperti ini, berarti dia memakai chip LED 9 volt. Dan jika kamu ingin mengganti, kita ganti sesuai dengan voltasenya. Nah, itu nanti tidak perlu merubah skema atau merubah seri paralelnya berapa, nggak usah mikir muluk-muluk ya. Tinggal kita ganti menggunakan chip LED yang voltasenya sama. Dan di sini
di sini kita lepas dulu di bagian heatsinknya ya. Heatsinknya ini juga harus hati-hati lepasnya, jangan sampai kita masukkan kepinya kemudian kita ongkek. Kita ongkek apa ya bahasa Indonesianya? Kita congkel langsung. Akan tetapi yang paling bagus adalah seperti itu tadi. Kita ratakan. Intinya kita usahakan di bagian PCB-nya ini tidak bengkong ya. Karena kalau bengkong nanti juga mempengaruhi hasil ketika kita panasi PCB-nya ketika kita pasang ciplet ini nanti. Karena PCB yang bengkong biasanya nanti mempengaruhi dari lem yang ada di PCB-nya. Bisa jadi nanti dia akan kembung atau gimana. Intinya usahakan PCB-nya ini harus benar-benar tetap rata. Nah, di sini kita panasi menggunakan elemen pemanas ya. Di sini saya pakai yang 100 watt. Nah, bisa kamu dapatkan elemennya ini di All Shop Dokter Lampu TV. Ini ada ini, tinggal kita order nanti bisa kita langsung pakai. Nah, di sini saya menggunakan chiplet 9 volt. Ini yang tipe LG ya. Nah, ini juga ada di toko kami. Bisa kamu order, harganya sangat murah sekali. Jadi lebih baik kita pasang semuanya. Insya Allah nanti akan awet ya, awet bisa sampai 1 tahun bahkan rata-rata. Oke, seperti itu, sangat mudah sekali ya pemasangannya. Tadi kita kasih timah, kemudian kita kasih fluk sedikit, kemudian lednya kita taruh di atasnya sesuai dengan posisinya ya. Itu ada lebar, ada yang kecil di bagian PCB-nya itu jangan sampai kebalik. Nanti ketika kita kebalik, biasanya dia tidak akan menyala. Nah, mungkin sangat mudah sekali. Dan di sini kelihatan ya, ada 3 strip yang ada di dalam chiplet. Dan ada penampang lebar, kemudian ada penampang yang tidak lebar. Yang lebar itu adalah negatif. Dan di bagian chipletnya juga sudah ada tandanya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan thermal pasta ya ini. Thermal pasta ini sifatnya adalah mentransfer panas dengan baik. Akan tetapi dia tidak bisa mengeras seperti lem. Nah, karena di sini kita memakai sekrup, jadi kita pakai thermal pasta. Karena ini transfer panasnya dia sangat bagus sekali. Dan perlu diperhatikan untuk lem di PCB lampu ini kita harus pakai lem khusus ya. Kalau biasanya itu ada silikon. Nah, silikonnya itu juga yang khusus kalau untuk ini. Harus ada kandungan grease-nya ya, transfer panasnya. Jadi dia tidak silikon murni. Ya, jadi kita harus hati-hati saat membeli lem. Jadi kita harus memakai lem yang silikon plus grease ya, bukan silikon murni. Nah, kalau silikon murni itu biasanya dipakai untuk akuarium, untuk lem casing atau apanya. Ya. Intinya kita harus memakai lem khusus supaya pendingin nanti dia transfer panasnya sangat bagus sekali. Dan untuk lem ini juga ada di toko kami. Tinggal kunjungi saja Dokter Lampu TV di Shopee, nanti ada ketemu. Nah, dan di sini kelihatan wattnya sekitar 9 watt ya. Dan ini tentu saja normal. Nah, tidak over. Berarti bisa dipastikan rata-rata untuk standar seperti ini dia akan awet. Nah, kan tetapi lebih baik untuk yang paling baiknya kita cek juga drivernya, kan tetapi memang sangat ribet sekali. Kalau saya jarang untuk mengecek drivernya, langsung saya ganti, kemudian kita cek wattnya. Kalau normal ya bisa dipastikan 80-90% biasanya awet. Mungkin hanya 1-2 yang tidak awet. Dan setelah kita cek, kita bongkar, biasanya drivernya itu ada elko yang kembung. Akan tetapi sangat jarang sekali untuk mengalami kasus-kasus seperti itu. Jadi seringnya saya tidak mengecek di bagian drivernya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita lem. Di situ saya menggunakan silikon grease ya. Silikon grease ini juga bisa kita gunakan untuk lem casing. Jadi sama, nanti kalau kering dia akan sangat keras sekali. Dan tentu saja untuk lem silikon ini sangat bagus karena dia tahan panas. Jadi dia tidak terpengaruhi oleh suhu panas.
Meskipun panas, dia tetap nempel dengan sempurna. Nah, selanjutnya di sini saya kasih garansi dan juga harganya berapa ya. Kita lihat di situ. Untuk biasanya kalau saya servis seperti ini, itu biasanya saya tarik sekitar 15.000 saja. Jadi sangat murah sekali karena memang chipnya ini juga chipletnya sangat murah. Jadi dengan harga 15 kita sudah untung sekitar 80 sampai 90% ya. Sekitar segitu. Nah, oke, sudah menyala dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.